Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung ke channel ini. Jangan lupa ya, klik like, komen, dan subscribe. Video ini kami buat untuk memenuhi nilai tugas mata kuliah aplikasi komputer untuk usaha dan bisnis di bawah bimbingan Bapak Harif Rahman SEMM. Dalam video ini kami akan membahas berbagai informasi mengenai aplikasi belanja online Amazon. Kami kelompok 7 beranggotakan Saya Dwi Aprilia yang akan menjelaskan sejarah Amazon untuk kalian semua. Dan saya Nur Indah Triningsih akan menjelaskan cara pembelian barang di aplikasi Amazon. Dan terakhir, saya Helmalia Fani Eriska di akhir video akan menunjukkan kepada kamu semua bagaimana cara membuka akun penjualan di aplikasi Amazon. Yuk kita mulai dari sejarahnya ya. Semakin berkembangnya teknologi tentu saja memberikan kemudahan dalam melakukan segala hal, termasuk dalam transaksi jual beli. Sekarang ini banyak sekali toko online yang sudah ada, salah satunya yaitu Amazon. Situs ini merupakan salah satu toko online terbesar di dunia yang terbentuk tahun 1994 dan sudah berhasil menguasai pasar online di dunia. Jaringannya sudah tersebar sangat luas di berbagai negara hingga ke seluruh dunia. Bahkan setiap harinya toko online ini sangat sibuk dan tidak pernah berhenti bertransaksi dalam hal penjualannya. Awal berdirinya perusahaan ini pada tahun 1994 oleh Jeff Bezos dan mulai dipublikasikan untuk khalayak umum 1 tahun kemudian, yaitu tahun 1995. Bezos pada mulanya bekerja di The Shaw & Co. memutuskan untuk membuat perusahaannya sendiri. Pada mulanya, nama dari perusahaan toko online ini adalah Kadabra dan pertama rilis tanggal 5 Juli tahun 1994. Setelah dipikirkan kembali, barulah pada tahun 1995 namanya berubah, dikarenakan nama yang awal terdengar sangat mengerikan dan kurang menjual. Dengan pergantian nama menjadi Amazon.com, terasa lebih istimewa dan tentunya akan mudah dicari. Perkembangan awal perusahaan toko online yang berkantor di Seattle, Washington, Amerika Serikat ini dibangun berdasarkan analisis yang sangat mendalam. Bezos melihat peluang yang sangat besar sekali dengan perkembangan dunia internet yang akan terjadi di masa mendatang. Dan terbukti sekarang perusahaannya sudah sangat berkembang pesat. Pada awalnya, Bezos merinci ada 20 daftar nama barang yang akan dipasarkannya, tapi kemudian dipersempit menjadi 5 yang akan dipasarkan dan dianggap sangat menguntungkan. Kelima produk tersebut yaitu buku, software komputer, video, hardware komputer, dan compact disc. Dari 5 daftar ini, akhirnya Bezos memutuskan untuk menjual buku secara online pada mulanya. Pada awal penjualan di Amazon.com berupa buku ini mengalami perkembangan yang pesat karena ketika itu permintaan buku sangat banyak. Awal perkembangan Amazon ini banyak investor yang membeli saham di sini, tapi sayangnya 4 tahun pertama perkembangan Amazon dinilai sangat lambat pertumbuhannya sehingga banyak investor yang mengeluh dan menjual sahamnya. Bahkan di awal abad 21, banyak toko online yang ditutup dan salah satu yang hampir terkena imbasnya adalah perusahaan Bezos ini. Tapi untungnya perusahaan ini masih selamat dan bisa berkembang kembali. Selama membangun perusahaan, toko online ini tentunya Bezos tidak lepas dari masalah yang dihadapi. Banyak sekali masalah yang dialami oleh Amazon selama perkembangannya sampai sekarang. Masalah yang paling menonjol adalah ketika Bezos dituntut oleh Walmart pada tahun 1998. Walmart menggugat bahwa Bezos telah mencuri rahasia perdagangannya karena mempekerjakan karyawan dari Walmart. Namun tuntutan ini tidak sampai ke pengadilan dan bisa diselesaikan dengan cara damai di luar pengadilan. Selanjutnya, cara berbelanja di Amazon. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana cara membeli barang di aplikasi Amazon. Sebelumnya, kita pastikan kita telah mendownload aplikasi Amazon di Play Store. Oke, setelah terdownload, mari kita buka aplikasi tersebut. Ketika kalian sudah mendownload aplikasi tersebut, maka kalian akan mengisi beberapa kolom seperti memasukkan email, password, dan lain-lain. Oke, karena saya telah terdaftar di Amazon, maka kita akan melanjutkan ini.
Di sini kita akan membuka Amazon International Shipping. Ya. Oke. Mengapa kita buka Amazon International Shipping? Karena tidak semua item di Amazon bisa dikirim ke Indonesia atau di negara-negara tertentu. Oke, sebagai contoh, kita akan membeli sepatu. Oke, ini seperti biasanya kita ingin membeli warna apa dan ukuran size-nya. Atau size maksudnya. Oke. Oke, di sini sudah dijelaskan bahwa item tersebut tidak bisa dikirim ke Indonesia. Maka kita akan mencari barang lainnya. Sebagai contoh, kita akan membeli kaos pria. Oke. Di sini banyak warna dan pola, tergantung selera kalian. Di sini juga ada size-nya. Kita pilih size medium. Oke, di sini sudah dijelaskan bahwa item tersebut bisa dikirim ke alamat saya di Indonesia di bagian siap api. Apabila setuju, maka kita akan melanjutkan. Oke, kita masukkan ke keranjang. Oke, sudah terdapat di keranjang. Mari kita buka. Apabila kita berminat ingin membeli barang tersebut, maka kita akan klik proses to checkout. Oke, di sini kalian bisa isi alamat yang sesuai, yang tepat. Apabila ada kesalahan, maka kalian bisa rubah di sini. Oke, sini bisa diisi ya. Karena alamat saya sudah tepat, maka saya akan lanjutkan. Oke, di sini hanya satu pilihan, maka kita akan lanjutkan. Oke, di sini ada dua pilihan ya. Yang pertama, credit or debit card, yang kedua pay with cash. Oke, di sini saya menggunakan credit or debit card. Kalian bisa mengisi nama on card and card number. Oke. Setelah kita klik add your card, maka akan muncul seperti ini. Dan kita klik continue, maka transaksi pembelian berhasil. Terima kasih. Selanjutnya, membuka akun penjualan di Amazon. Sebelumnya, pastikan kamu sudah mendownload aplikasi Amazon Seller untuk mendaftarkan akun penjualan kita. Karena kita tidak bisa mendaftarkan akun penjualan kita lewat aplikasi yang sama yang kita gunakan untuk berbelanja. Sekarang kita klik loading, guys. Oke, logonya udah keluar. Sekarang kita disuruh milih marketplace karena Indonesia nggak ada, jadi kita bakal pakai United States biar gampang. Terus tampilan di layar HP kalian bakal kayak gini. Sekarang kita klik. Seperti biasa, kita akan diminta mengisi beberapa data registrasi, mulai dari email yang ingin kita daftarkan sampai password. Next. Nah, Amazon ini karena dia menggunakan dua aplikasi yang berbeda untuk berbelanja dan berjualan, jadi ketika kita ingin mendaftarkan akun tersebut untuk berjualan, mereka akan mengirimkan kode konfirmasi ke akun pembelian kita itu apakah kita memang ingin membuka akun penjualan. Nanti ada dua caranya. Yang pertama lewat notifikasi lewat email, yang satu lagi notifikasi di akun pembelian kita, akun berbelanja kita. Nah, ini contoh tampilan kalau kita milih autentifikasinya itu lewat email. Mereka akan kirim kode ke email kita. Dan satu lagi itu tampilannya, ini tampilan kalau kita pilih notif lewat akun yang kita pakai buat berbelanja. Jadi dia bakal pastiin kalau itu memang kita. Oke, berhasil dikonfirmasi. Next. Nah, kita masuk ke tahap kedua, itu kita kayak diminta buat deskripsi bisnis kita. Alamatnya udah otomatis masuk karena sebelumnya alamat ini juga udah didaftarin di akun yang dipakai buat belanja. Kita kasih nama dulu ya tokonya. Karena nggak punya URL, kita skip aja. Nah, itu tulisan tokonya available, berarti nama tokonya bisa kita pakai karena belum ada yang pakai nama toko yang sama.
kita juga masukin nomor HP yang bisa dipakai buat verifikasi. Kalau berhasil, ntar kita bakal masuk ke tahap ketiga. Ini untuk paymentnya, antara billing atau depositnya. Yang perlu diisi itu pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan pembayarannya. Mulai diisi sesuai datanya yang diminta. Kartunya valid sampai bulan 12 2023. Nah, sambil ngisi aku bakal jelasin, karena kita nggak punya akun bank luar negeri, jadi nanti waktu kita daftarin bank kita di Indonesia, kita bakal diminta login ke Hyperwallet. Hyperwallet ini kayak anggap aja perantara transaksi antar negaranya kita gitu, jadi kita nggak perlu bingung-bingung konversiin mata uangnya lagi. Oke, aku udah pilih Indonesia nih, di Hyperwalletnya kita diminta masuk. Nah, tampilan Hyperwalletnya tuh kayak gini. Nanti kalian bisa pilih login with Amazon. Nah, habis itu dia minta izin akses ke email kita, kalian izinkan aja. Nah, di sini aku saranin kalian pilih individual account tipenya, tapi nanti kalau mau diganti bisa. Silahkan isi semua data yang diminta dengan data yang sebenarnya. Ini untuk metode transfernya, kalian bisa pilih mau deposit, payment, atau transfer. Terus ini juga masukin akun banknya. Kalian bisa ikutin semua rulesnya, isi semua data yang diminta sampai akhirnya nemu tampilan kayak gini. Kalau udah gini, Amazon bakal butuh 2 hari buat ngaktifin akun penjualan kalian. Tapi intinya kalau kalian udah sampai di tampilan ini, berarti akun penjualan kalian di Amazon sudah selesai. Selamat!